Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pembahasan kelima mata kuliah metodologi penelitian. Kali ini kita masih membahas tentang sistematika penulisan skripsi yang pada pembahasan ini kali ini kita akan membahas tentang bab pertama yaitu pendahuluan. Bicara tentang pendahuluan, tentu di dalamnya ada beberapa subbab yang dibahas, yaitu tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat dari penelitian itu sendiri. Untuk latar belakang masalah, ini dibahas berdasarkan paparan di mana di dalamnya bisa kita lihat adanya kesenjangan, ya, adanya kesenjangan antara teoritis atau praktis dan juga praktis, kesenjangan teoritis dan kesenjangan praktis. Di dalamnya juga mengandung paparan tentang bagaimana kondisi aktual di tempat penelitian ini, apakah berkesesuaian dengan teori yang ada yang dipelajari waktu di perkuliahan, atau justru sebaliknya. Di sisi lain, bagaimana ilmu-ilmu atau teori-teori yang didapat waktu perkuliahan ini bisa dipraktekkan secara optimal di tempat yang kita lakukan penelitiannya. Di dalamnya juga memadukan berbagai pemahaman dari kajian teori-teori sebelumnya, hasil-hasil penelitian sebelumnya. Lalu juga bisa memuat bagaimana kajian tentang hasil pengamatan awal, di mana peneliti melakukan observasi, melakukan pengamatan, melakukan wawancara, ataupun mendapatkan data-data yang berkaitan dengan situasi faktual di tempat penelitian tersebut. Lalu juga mengungkap berbagai pengalaman pada saat peneliti melakukan penelitian di tempat yang menjadi fokusnya, yaitu apa yang didapat yang merupakan gambaran sesungguhnya dari permasalahan-permasalahan yang ada. Bisa juga membandingkannya dengan dari berbagai kesimpulan seminar-seminar, dan semua ini akan menjadi landasan dalam pembuatan rumusan masalah. Selanjutnya dalam latar belakang penelitian ini juga memuat beberapa data, ya, baik data sekunder maupun data primer, di mana data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari data yang telah ada sebelumnya. Pada awalnya memang data sekunder ini merupakan data primer yang dikumpulkan oleh peneliti sebelumnya, baik digunakan untuk kepentingan penelitian maupun untuk disimpan sebagai database. Dan setelah menjadi database, data ini disebut data sekunder. Proses pengumpulan data sekunder yang bisa ditampilkan di latar belakang penelitian ini bisa berlangsung cepat ataupun tidak memakan waktu yang lama, bahkan sering seiring dengan perkembangan teknologi, peneliti bisa mendapatkannya tanpa harus mengunjungi langsung lokasi tempat penelitian. Data bisa diakses melalui internet atau akses-akses informasi lainnya. Hal yang harus diperhatikan jika ingin menggunakan data sekunder sebagai data dalam penelitian adalah pastikan bahwa data-data tersebut memang benar, valid, dan relevan untuk masa sekarang. Tidak menutup kemungkinan data tersebut telah dikumpulkan beberapa tahun yang lalu dan mungkin saja karena sudah kelamaan menjadi tidak relevan dengan kondisi sekarang. Contoh dari data sekunder misalnya catatan atau dokumentasi perusahaan berupa absensi, gaji, laporan keuangan, publikasi perusahaan, laporan pemerintah, data yang diperoleh
dari majalah ataupun data-data yang lainnya yang bersifat database. Data sekunder yang ada dan bisa dimanfaatkan sangatlah banyak. Kita bisa mendatangi langsung ke instansi atau lembaga tersebut, atau jika tidak tersedia di portalnya, ini kita bisa mencari data-data lain yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan. Selain itu, kita juga bisa mendapatkan data sekunder yang tersedia di portal resmi pemerintah maupun swasta, misalkan data kependudukan yang ada di portal BPS, data perkembangan COVID di Indonesia, data ketersediaan rumah sakit, dan data-data sekunder lainnya, baik dalam jurnal, karya ilmiah, buku, atau website. Sementara data primer yang bisa digunakan sebagai informasi awal di latar belakang, ini merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan. Tentunya ini merupakan penelitian awal atau data prasurvei kalau bicara di latar belakang penelitian. Di sini dipahami bahwa data primer merupakan data yang diperoleh dari objek yang diteliti oleh orang atau organisasi yang sedang melakukan penelitian. Adapun contoh data primer seperti data hasil wawancara langsung, hasil survei, dan kuesioner terhadap para responden. Selanjutnya, data yang dilakukan di latar belakang ini merupakan data awal yang dapat diformulasikan sebagai data prasurvei, di mana dipahami bahwa data prasurvei merupakan studi awal yang dilakukan untuk menelaah berbagai masalah yang berkenaan dengan penelitian, di mana masalah-masalah tersebut akan kemudian diungkapkan. Pada poin titik 1.2 titik identifikasi masalah, di sini kita akan mengidentifikasi masalah di mana semuanya merupakan bagian dari proses penelitian yang dapat dipahami sebagai upaya mendefinisikan problem serta membuat definisi tersebut menjadi lebih terukur atau measurable sebagai satu langkah awal penelitian. Jadi, ketika kita melakukan identifikasi masalah, kita bisa melakukan langkah-langkah menemukan atau memastikan masalah yang ada, mengidentifikasi sumber permasalahan atau penyebabnya, menciptakan kalimat atau isu atau kalimat permasalahan, atau biasa disebut problem statement, yang menjelaskan bagaimana permasalahan itu bisa diidentifikasi. Misalkan ditemukan tingkat kedisiplinan yang rendah, ditemukan pencapaian kinerja yang berada di bawah target yang ditetapkan, ditemukan motivasi karyawan yang begitu lemah sehingga produktivitas juga menurun. Nah, apa beda latar belakang dengan identifikasi masalah? Latar belakang merupakan bagian yang berisi penjelasan singkat mengenai objek dan masalah penelitian serta landasan ataupun alasan dalam melakukan penelitian. Sementara identifikasi masalah merupakan bagian yang menyatakan masalah yang didapat dari bagian latar belakang sebelumnya. Dari identifikasi masalah yang ada, masuklah kita ke pembatasan masalah. Batasan masalah ini atau istilahnya delimitasi adalah batasan dari penelitian berdasarkan keputusan peneliti apa saja yang akan dimasukkan dan apa saja yang akan dikeluarkan dari identifikasi yang sudah ditemukan sebelumnya. Delimitasi ini membatasi peneliti agar lebih terkendali dan relevan dengan apa yang diinginkan atau yang dibuktikan. Batasan masalah jadi dipahami sebagai ruang lingkup masalah yang ingin dibatasi oleh peneliti yang disebabkan masalah yang terlalu luas atau terlalu lebar yang bisa mengakibatkan penelitian ini menjadi tidak fokus. Oleh karena itu, batasan diperlukan supaya penelitian bisa memberikan hasil yang lebih tepat. Selanjutnya, dari batasan masalah ini, tibalah kita merumuskan masalah. Rumusan masalah merupakan tulisan singkat yang berisi pertanyaan atau pernyataan tentang topik
yang diangkat oleh penulis. Jadi rumusan masalah memuat pertanyaan yang hendak dijawab oleh penulis melalui karya tulis ilmiahnya. Kata tanya yang digunakan dalam oleh penulis dalam membuat rumusan biasanya mengapa, bagaimana, dan apa. Rumusan masalah dapat dikatakan sebagai titik sentral, bisa juga disebut pedoman dalam sebuah penelitian. Rumusan masalah menjadi bagian yang cukup krusial, apalagi rumusan masalah dapat memberikan berbagai solusi sebab dari pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan di dalam penelitian itu sendiri. Sehingga peneliti akan menemukan jawaban atas permasalahan yang diteliti. Dalam sebuah penelitian atau karya ilmiah apapun dibutuhkan setidaknya 3 rumusan masalah. Tujuannya yakni tidak lain untuk memfokuskan penelitian dan mendapatkan hasil penelitian yang lebih rinci. Ciri-ciri rumusan masalah yang baik antara lain rumusan masalah dibuat dalam bentuk kata tanya, kalimat tanya, di mana kalimat pertanyaannya singkat, padat, dan jelas, tidak multitafsir. Dan satu rumusan masalah ditujukan untuk menjawab satu kesimpulan penelitian. Yang perlu diperhatikan dalam menentukan rumusan masalah penelitian adalah rumusan ini harus bersifat orisinil, dapat berguna bagi masyarakat atau pembacanya, dan dapat diperoleh dengan cara ilmiah, jelas, dan padat. Dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya. Selanjutnya tujuan penelitian. Tujuan penelitian merupakan rumusan kalimat yang menunjukkan adanya satu hasil atau bagaimana sesuatu akan diperoleh setelah penelitian selesai dilakukan. Tujuan penelitian tersebut akan mampu dicapai pada suatu penelitian dan sebelumnya akan ditulis dalam proposal penelitian serta laporan penelitian. Selanjutnya, apa bedanya rumusan masalah dengan tujuan? Nah, di sini berdasarkan penjelasan sebelumnya, perbedaan rumusan masalah dengan tujuan penelitian adalah perumusan masalah dilakukan dengan melontarkan bentuk-bentuk pertanyaan atau pernyataan seperti apa, mengapa, bagaimana, atau siapa. Sedangkan tujuan dituliskan dalam bentuk pernyataan yang diawali oleh kata-kata untuk mengetahui, menganalisis, atau mengkaji. Yang terakhir, manfaat penelitian. Manfaat penelitian merupakan uraian untuk menunjukkan bahwa suatu masalah layak diteliti, serta untuk menunjukkan signifikasi apakah yang bisa dibuktikan dari masalah yang akan diteliti. Pembahasan mengenai manfaat penelitian ini kerap dijumpai dalam karya ilmiah seperti skripsi, laporan magang, ataupun tesis. Selanjutnya, diketahui menurut Nazir, manfaat penelitian adalah untuk menyelidiki keadaan dari alasan untuk dan konsekuensi terhadap suatu keadaan khusus, situasi keadaan khusus. Penelitian tersebut dilakukan untuk meningkatkan pemahaman kita sehingga dari manfaat penelitian ini kita mampu mengetahui pemecahan masalah untuk dapat mengambil keputusan. Selanjutnya, apa perbedaan tujuan dan manfaat penelitian? Nah, di sini tujuan penelitian ini menjawab rumusan masalah, sedangkan manfaat penelitian adalah keuntungan yang bisa diperoleh pihak-pihak tertentu jika penelitian yang dilakukan sudah selesai. Baik keuntungan bagi penulis, keuntungan bagi kampus atau institusi akademis, ataupun juga keuntungan bagi perusahaan atau lembaga yang menjadi tempat penelitian kita. Ada manfaat teoritis dalam memaparkan manfaat penelitian, di mana manfaat teoritis berfungsi untuk menjelaskan apabila teori yang digunakan masih relevan untuk penelitian penulis, relevan secara umum, atau bisa jadi tidak relevan. Namun dapat juga untuk memperkuat atau menggugurkan teori tersebut setelah mengetahui adanya penelitian dan ternyata hasilnya berbeda.
Manfaat teoritis merupakan manfaat jangka panjang dalam pengembangan teori pembelajaran, sedangkan manfaat praktis memberikan dampak langsung terhadap komponen-komponen pembelajaran. Manfaat teoritis ini juga diketahui sama dengan manfaat praktis dalam hal memperoleh nilai tambah untuk meningkatkan pengetahuan dan dapat diimplementasikan pada aspek perusahaan atau aspek ini apa namanya lembaga ya. Ini untuk selanjutnya kita akan membahas di bab kedua, yaitu tentang tinjauan pustaka atau istilahnya kajian pustaka. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.